Sabda TV. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang muttafaq alaih, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Thalathun, ada tiga hal. Tiga hal yang apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyebutkan jumlah bilangan. Berapa? 3. Ulama lugha mengatakan ini untuk apa? Lijalbil intibah, supaya orang ada perhatian. Apa 3 ini? 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang diperhatikan karena apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluh. Itu dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu ilaih, lebih dia cintai mimma siwahuma, dari selain keduanya. Menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal cinta. Kemudian setelah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, manusia termasuk orang tua, anak, pasangan, dan kaum muslimin secara umum, ini tidak boleh lebih cintanya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mencintai Rasulullah sallallahu orang lain mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apa? Tidak lebih cintanya kepada keluarganya, anaknya, orang tuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "La ya ibnal Khattab, belum sempurna. Sampai engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mereka semua." Kemudian barulah Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya aku mencintaimu melebihi anak dan orang tuanya. Maksudnya melebihi dari seluruh manusia. Baru kemudian al-ana ya Umar. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang cintanya lebih besar kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih belum sempurna keimanannya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Demikian pula nanti al-bughdu fillah, dia benci juga benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-wala wal bara. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan lainnya, bukan karena asas manfaat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dia benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da id anqadhahu Allahu min, setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yukdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita kalau misalkan sudah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mendapatkan jalan hijrah, kemudian dia berada di atas jalan hijrah tersebut, maka harus apa? Istiqamah di atas jalan tersebut. Jangan sampai dia kembali lagi. Apalagi kalau kembalinya kepada kekufuran. Makanya dia benci untuk apa? Untuk kembali kepada kekufuran.
kembali kepada jahiliyahnya, kembali kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Adakah di antara kita, di antara orang yang mau dilemparkan ke dalam neraka? Tentunya dia tidak ingin, dia tidak senang, dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka seperti itulah hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Apabila ketiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan apa? Akan merasakan manisnya iman. Dan ini hubungannya dengan apa? Dengan cinta, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, mereka yuhibbunallah, mereka sangat mencintai Allah. Yuhibbunallaha jiddan, hubban khalisan, dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala hubban khalisa, cinta yang murni. Berbeda dengan orang-orang yang ahlu syirik, kaum musyrikin, di mana mereka mencintai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, atau mereka mencintai Allah tapi juga mencintai tandingan-tandingan tersebut. Dan cintanya kepada tandingan selain Allah, cintanya kepada yang disembah selain Allah, ini apa? Yunafi kalimat la ilaha illallah, menafikan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalau dia jatuh kepada kesyirikan, yunaqid kalimat la ilaha illallah, bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang ke-7.